Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Ismail Zamasyari. Jadi hari ini agendanya kita akan buka puasa bersama para santri lansia yang ada di Pondok Pesantren Lansia Darun Naim. Kebetulan saya udah lama sekali nggak mengunjungi ke sana karena sibuk satu dan lain hal. Walaupun sebenarnya saya memangnya harus ke sana terus karena saya yang mengelola pondok tersebut. Tapi karena satu dan lain hal saya hanya bisa mengontrol dari jauh, dan kali inilah kesempatannya tiba, saya harus ke sana dan kita akan melihat keseruan buka bersama di Pondok Pesantren Lansia Darun Naim. Kebetulan suasananya dapat banget, pemandangannya indah banget, dan kekeluargaannya juga erat banget di Pondok Pesantren Lansia Darun Naim. Nah, buat yang bertanya di mana alamatnya, Pondok Pesantren Lansia Darun Naim itu ada di Kampung Babakan Cisewu, Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Nanti akan saya sertakan link Google Maps-nya di bawah. Bagi yang mau berkunjung silahkan datang kapan saja. Usahakan kalau yang mau langsung datang konfirmasi dulu, jadi supaya kita ada persiapan. Dan kalau yang mau daftar juga usahakan konfirmasi dulu, karena khawatirnya tempatnya tidak memadai atau penuh dan lain hal. Kita juga akan melihat rute sepanjang perjalanan untuk menuju ke sana. Jadi jalannya lewat apa, nanti rutenya bagaimana. Insya Allah dalam video ini kita akan jelaskan rute menuju ke sana. Jadi simak terus keseruannya bagaimana. Yuk. Buat kamu yang dari arah Jakarta, usahakan cari rute menuju arah Jonggol. Kalau udah ketemu alun-alun ini berarti tinggal belok kanan ke daerah Sukamakmur. Pondok Pesantren Lansia Darun Naim terletak di Kampung Babakan Cisewu, Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol. Pondok ini secara khusus didedikasikan untuk para santri lanjut usia yang ingin meraih husnul khotimah, akhir hidup yang baik di sisi Allah. Pondok ini didirikan dengan filosofi bahwa menuntut ilmu tidak mengenal batas usia. Di usia senja, ketika banyak orang memilih untuk beristirahat, berkumpul dengan para keluarga, dan menghabiskan sisa hidup, para santri di pesantren Lansia Darun Naim justru bersemangat untuk memperdalam ilmu agama, mendekatkan diri kepada Allah, untuk mempersiapkan diri menuju bekal akhirat. Tujuan didirikannya pondok ini adalah memberikan kesempatan kepada para santri lansia untuk 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan melalui pembelajaran Al-Quran, hadis, dan ilmu agama lainnya. 2. Meraih husnul khotimah dengan mengisi sisa hidup dengan ibadah dan amalan yang soleh. 3. Membangun komunitas yang saling mendukung. Para santri dapat saling berbagi pengalaman, menguatkan diri satu sama lain, dan merasakan kebersamaan dengan orang-orang yang seusia mereka. Pondok ini didirikan di luas tanah 2 hektar, dikelilingi gunung, dan dialiri sungai-sungai, membuat pemandangan di sekitar pondok ini sangat cantik. Cocok bagi mereka yang ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan ketenangan. Sudah sampai di Pondok Pesantren Lansia Darun Naim. Cuman karena sekarang ini mau maghrib, jadi kita siap-siapin makanannya dulu untuk berbuka bersama para santri lansia di Pondok Pesantren Lansia Darun Naim. Pondok Pesantren Darun Naim menawarkan berbagai kegiatan dan program yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan para santri lansia. Antara lain, kajian Al-Quran dan hadis, pembelajaran ilmu fikih dan tauhid, zikir dan doa bersama, kegiatan sosial dan keagamaan, kegiatan olahraga ringan untuk menjaga kesehatan fisik, dan lain-lain. Suasana dan lingkungan Pondok Pesantren Lansia Darun Naim sangat tenang dan asri, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Lingkungan yang nyaman dan kondusif ini sangat mendukung proses pembelajaran para santri. Selain itu,
dengan suasana alam yang indah dan sejuk, menambah kekhusyuan para santri dalam beribadah. Kehadiran pondok ini tidak hanya menjadi tempat untuk menimba ilmu agama, tetapi juga menjadi rumah kedua bagi para santri lansia yang ingin menghabiskan sisa hidup mereka dengan penuh makna. Darun Naim adalah bukti nyata bahwa belajar dan beribadah tidak pernah pudar, bahkan di usia senja sekalipun. Oke, sambil ngabuburit, yuk temenin saya keliling, lihat-lihat pondok pesantren lansia Darun Naim. Kiri kita itu adalah masjid Darun Naim. Ini untuk tempat ibadah para santri lansia Darun Naim. Sekaligus juga tempat mengaji mereka, melaksanakan kajian, keagamaan, dan lain hal. Kegiatan-kegiatan juga salah satunya di masjid ini. Dan di belakang kita itu adalah asrama putra untuk santri lansia Darun Naim. Jadi ini untuk asrama khusus buat laki-laki di belakang. Dan insya Allah asrama putra ini karena gedungnya tidak cukup, jadi kita tambah lagi di sebelah sana supaya santri lansia Darun Naim lebih nyaman, lebih betah lagi tinggal di pondok pesantren lansia Darun Naim. Dan di sebelah kanan kita, insya Allah kita akan kembali lagi menambah asrama bagi santri lansia Darun Naim. Dan insya Allah kedepannya juga akan menambah asrama khusus untuk suami istri dan juga untuk asrama VIP. Cuman asrama yang akan kita bangun nanti ini adalah untuk asrama laki-laki. Mohon doanya supaya asramanya nanti semakin bertambah dan semakin bisa mencukupi untuk kebutuhan para santri lansia Darun Naim. Dan kita juga membuka bagi siapapun yang mau berwakaf untuk pondok pesantren lansia Darun Naim, bisa melalui rekening ini, rekening yayasan Darun Naim, atau juga bisa lewat YouTube ini. Jadi mohon doa dan supportnya. Terima kasih. Nah, bapak-bapaknya sekarang lagi pada ngumpul nih. Kita sapa yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bambal sehat ke Bambal ya? Ini Sehat, gimana sehat? sehat, alhamdulillah. Paling senior KM. Pada 3 puasa tahun nggak Pak ini ya? semuanya? Alhamdulillah Full nggak sehat. puasanya? Insya Allah. Alhamdulillah full. Full. Alhamdulillah full ya. Full apa nih? Ya, full. Full sehari. Iya, sehari dong. Tapi insya Allah ya sebulan. Semua Tapi yang ada panjang yang umur. Iya. buka puasanya jam 1 siang nggak tadi? Enggak ada enggak? Puasanya jam 1 siang. Ada yang buka puasa Nggak jam ada. 1 siang nggak ada ya? Nggak ada. Alhamdulillah ya full semua ya. Alhamdulillah. Kita buka puasa bareng yuk. Amin. Ayo, silakan. Ayo Pak Safi. Ayo. Silakan. Kita buka puasa karena sebentar lagi, berapa menit lagi nih? Ya, 20 menit lagi. Ya, 20 menit lagi kita mau buka puasa. Ya. Siap. Yuk kita buka Baik. puasa. Ya, silakan semuanya. Kita menuju aula. Ayo Pak Bambang. Pak Menuju Safi. aula. Ini saya lupa bawa peci ya, biasanya kemana-mana bawa peci, cuman sekarang lupa ini karena buru-buru tadi takut kehujanan jadi nggak bawa, pokok juga nggak bawa, peci nggak bawa, tapi nggak apa-apa lah. Jadi kita mau ngumpulin santri lansia untuk berbuka puasa bersama karena sebentar lagi mau maghrib nih, masa nggak mau pada buka, jadi kita panggilin yuk. Ayo Pak. Ayo Ibu, kita buka puasa bentar lagi ya. Yuk. Tapi pada full ya puasanya ya? Full, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak ada yang bolong? Aku tadi udah. Ibu, jalan. Pondok Pesantren Lansia Darun Naim menyediakan berbagai fasilitas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan lansia. Di antaranya tempat ibadah, tempat tinggal, masjid, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang menunjang
untuk kenyamanan para santri. Suasana alam yang indah dan sejuk menambah kenyamanan dan kekhusyuan para santri dalam beribadah dan belajar di pondok ini. Untuk biaya pendaftaran sendiri sebesar 2 juta rupiah yang mencakup berbagai fasilitas. Dan untuk per bulannya sendiri dimulai dari 1 juta rupiah untuk tipe kamar standar dan sudah mencakup berbagai fasilitas juga, diantaranya makan 3 kali sehari, biaya listrik, gaji pokok ustadz, air, dan lain-lain. Pondok pesantren lansia menyediakan tempat bagi para lansia untuk memperdalam ilmu agama, membantu lansia untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan tenang dan khusyuk, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi para santri lansia untuk beribadah dan berinteraksi sosial dengan para sesamanya. Para santri lansia yang ingin mondok di pondok ini harus dengan kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun, termasuk dari pihak keluarga, karena tidak jarang banyak dari pihak keluarga yang ingin membuang keluarganya dan dimasukkan ke pondok ini. Dan untuk menjaga hal yang demikian itu, pondok ini memiliki seleksi ketat dalam penerimaan para santri baru agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Halo, alhamdulillah pada sore hari ini Bapak Ibu sekalian bisa kehadiran Al-Mukarram Gus Haji Ismail Jalansari SHMH yang pada sore hari ini berkenan mengunjungi kita semua untuk bersilaturahim dan bercengkerama dalam rangka buka bersama. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua. Sehat semua Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sahibul Mahad di pesantren Darul Naim Cisewu Jonggol Bogor. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Para alim ulama, para kiai, cuman kiainya di sini baru satu ya. Di Abdul Hadid. Dan para sesepuh semua, karena sudah sepuh memang. Sepuh semua kan? Asli. Iya, asli. Belum. Ada yang masih bayi juga, ya. Selain daripada anak saya juga ada 5 orang ibu-ibu yang belum punya gigi. Jadi masih muda. Ya, alhamdulillah. Walaupun tua, tapi semangatnya melebihi yang muda. Luar biasa. Alhamdulillah. Ini semangat yang sebenarnya harus ditiru oleh siapapun. Jadi namanya belajar itu minal mahdi ilal lahdi, tidak mengenal usia. Nah, makanya inilah salah satu alasan sebenarnya didirikannya pesantren ini. Karena bagi orang yang sibuk oleh duniawi dan tidak sempat belajar terkait agama, kalau dia harus pesantren lagi di pondok pesantren yang umum seusia anak-anak, pasti malu. Belajar ikro lagi malu nggak? Enggak sih, enggak malu. Ya juga. Cuman kalau ada temennya yang sebaya pasti lebih semangat, benar nggak? Berkumpul yang tadinya bapak ibu tidak saling mengenal, datang ke pesantren lansia jadi saling mengenal. Jadi saudara yang tadinya nggak kenal, malah lebih saudara dari saudara. Kita memfitnah orang lain, wa akala mala haza, dosa memakan harta orang lain. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Fayu'to haza min hasanati wa haza min hasanati. Maka pahala yang ia kerjakan dari sholatnya, dari puasanya, dari zakatnya, itu hilang diberikan kepada orang yang dia sakiti, orang yang dia caci maki,
orang yang dia fitnah, orang yang dia pukul, apalagi mungkin nauzubillah orang yang dia bunuh. Udah cukup sampai di situ belum? Fa in faniyat hasanatu qabla ayyuqdama alaih. Lalu kalau pahalanya itu nggak cukup untuk menebus dosanya kepada orang lain, bagaimana? Ukhiza min khotoyahum faturihat alaih. Maka dosa orang yang menyakiti kita itu dilemparkan kepada kita. Summa turihat finnar, kemudian kita dilemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka sebelum itu terjadi, saya pribadi memohon maaf kepada Bapak Ibu semua atas kesalahan yang belum saya lakukan. Ya kan belum.